Korban apa? Jadi saya meneruskan dulu tentang BPJS ya. BPJS Ketenagakerjaan itu sangat bagus menurut pendapat saya. Satu hal keuntungan dari BPJS yang selalu orang perdebatkan. Kenapa? Waktu saya mengatakan BPJS itu bagus karena ada asuransi meninggal, itu sempat ada seorang penggiat mengatakan, emangnya BPJS itu bisa cair kalau mati? Kalau gitu buktikan dulu, suruh orangnya mati dulu. Wah, ini saya sangat bingung sekali ya waktu saya ditantang untuk membuktikan apakah BPJS itu bisa cair kalau sudah mati. Tetapi teman-teman, satu hal, siapa sih yang bisa memprediksi kematian kita? Almarhumah Sri Ningsih. Saya ingin membuktikan BPJS Ketenagakerjaan itu apakah bisa dipakai atau tidak. Mbak yang telepon sebentar aja, karena saya bisa lupa ini. Kenapa sih saya benar-benar mati-matian membantu Sri Ningsih ini di akhir-akhir hidupnya. Bahkan perjalanan Sri Ningsih masuk, keluar, masuk rumah sakit, semuanya minta direkam. Ini almarhumah Sri Ningsih ya. Dan sampai akhirnya dia membeli BPJS pada tanggal 8 Oktober. Surat-suratnya kita kirimkan semua pada BPJS, dan pada tanggal 10 Oktober BPJS mengeluarkan kartu untuk Sri Ningsih. Dan pada tanggal 11 pagi, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, Sri Ningsih dipanggil Tuhan. Dan setelah proses yang begitu lama, 3 bulan berlalu, BPJS-nya ditolak. Baru kemarin kalian dengar sendiri saat kita live, ahli keluarganya menelpon saya. Langsung saya bisa gabungkan dengan BPJS, dengan menteri, dengan DPR RI, khususnya Mas Uya Kuya. Dan hari ini BPJS-nya bisa dicairkan. Saya butuh buktinya ya, apakah benar BPJS mencairkan. Hari ini saya cuma dapat omongan saja. Tetapi saya akan berusaha untuk BPJS ini bisa rilis. Karena yang dikhawatirkan oleh Mbak Sri Murni adalah pendidikan anak-anaknya. Sebelum almarhumah meninggal, saya tidak bisa merekam karena jam 12 malam rumah sakit telepon saya. Apa yang ingin dia sampaikan adalah kekhawatiran tentang anak-anaknya. Kekhawatiran tentang anak-anaknya. Bahkan dia bertanya, apakah saya akan dimakamkan di Lampung atau dimakamkan beserta anak-anak saya? Saya harus kemana, Miss Yuni? Proses Mbak Sri Ningsih ini saya yang mengikuti. Dan kelebihan BPJS yang saya harapkan cuma satu, asuransi kematian dan asuransi pendidikan buat anaknya. Jadi kalau kalian menanyakan apa sih kelebihan dari BPJS, saya tidak minta banyak, minta satu saja. Saat kita meninggal, setidak-tidaknya kita itu masih ada sedikit uang yang bisa kita berikan buat anak-anak kita. Sedikit saja, kita tidak minta banyak kok. Sebesar 85 juta itu udah cukup buat anak-anak kita untuk melanjutkan hidup dan juga biaya pendidikan. Ini satu keuntungan yang saya ketahui, asuransi meninggal dunia dan biaya pendidikan untuk anak. Yang ketiga, ini yang sangat penting. Menurut pendapat saya sangat penting. Saat kita tidak di-cover asuransi lokal. Kalian kan selalu mengentengkan kan saya ada majikan, ngapain saya itu pakai asuransi BPJS? Iya, selagi kamu masih ada hubungan pekerjaan dengan majikan, kalian di-cover oleh asuransi majikan. Tetapi saat kalian diputus kerja oleh majikan dan kalian mengalami kecelakaan, sementara kalian tidak punya asuransi, BPJS lah yang akan mempertanggungjawabkan ini. Masa-masa kalian transisi itu sangat penting. Masih ingat salah satu kasus juga dari Lampung, salah satu teman kita meninggal dunia overdosis setelah dia kabur dari rumah majikan 2 bulan. Tetapi BPJS-nya masih berlaku. Akhirnya pemulangan jenazah di-cover oleh BPJS. Saya tidak tahu begitu banyak manfaat BPJS. Saat saya menerangkan tentang BPJS, banyak sekali
pihak yang tidak suka. Saat saya memberikan edukasi pada teman-teman betapa pentingnya BPJS, semua orang menanyakan kelebihan saya itu apa. Apakah saya itu memiliki lisensi asuransi? Apakah Yuni itu pendidikannya asuransi? Lawang saya itu influencer. Saya menyampaikan berdasarkan pengalaman saya. Itu pun saya dikritik. Makanya kemarin saya bilang sama BPJS, jika asuransinya almarhumah Sri Ningsih ini tidak cair, maka saya sendiri yang akan rungkap. Apa bisa dicairkan kalau sudah pulang Indonesia? Maksudnya apa, Mbak? Yang bisa dicairkan itu kalau meninggal dunia, jenazahnya dikirim ke Indonesia. Wong 2 tahunnya cuma 300, masa kamu minta uang kembali dicairkan? Apa yang dicairkan? Jadi sampai sekarang pun, walaupun saya ada sedikit kecewa dengan salah satu stafnya BPJS, saya mengorbankan perasaan saya yang kecewa dengan staf BPJS. Saya akan tetap mengatakan yang terbaik tentang BPJS. Walaupun stafnya mengatakan saya seperti ini, seperti itu, kan staf yang ngomong. Agar saya tidak mempromosikan BPJS. Jadi banyak sekali yang mengatakan, ya udah mati aja dulu Yun, nanti aku beli BPJS. Kan saya nggak bisa beli BPJS, Mbak. Kalau saya bisa beli BPJS, saya akan senang. Karena saya nggak bisa beli BPJS, itulah masalah saya. Masalahnya saya nggak bisa beli BPJS. Yang saya maksudnya kan adalah BPJS ketenagakerjaan, Mbak. Kalau BPJS kesehatan saya nggak tahu. Saya nggak paham. Jadi BPJS ketenagakerjaan yang harus selalu, ya, yang selalu harus kalian renew setelah 2 tahun. Ini wajib ya teman-teman ya, biar kalian tercover. Dan satu hal, manfaat yang saya sampaikan ini untuk kalian. Apakah kalau uangnya Sri Ningsih ini cair saya dapat? Enggak. Bayarnya untuk 2 tahun itu cuma 300 lebih, Mbak. Nggak tahu 300, kalau uang Hongkong dolar kalau nggak salah 170. Jadi khusus buat kalian yang belum punya BPJS, secepatnya beli BPJS ya teman-teman ya. Jangan nyuruh orang mati dulu baru kalian membeli BPJS. Ini kenyataannya pada Sri Ningsih ya. Jadi di Hongkong sudah ada daftarnya, gimana? Kalian cek langsung ke situsnya BPJS, Rek. Engko lek saya mempromosikan lebih, engko wong-wong bengok-bengok kabeh, engko gak terima kabeh ahli-ahlinya BPJS atau calo-calonya BPJS, kan ada toh yang tidak suka itu, yang berik-berik itu. Jadi saya tidak mau. Berarti setiap renew iya betul. Seharusnya ini, apalagi anak-anaknya Koko Thomas, kalau kalian tidak punya BPJS, tak guyu sampai jungkel kowe. Kalau kamu anak-anaknya Koko Thomas gak punya BPJS ketenagakerjaan, tak guyu sampai jungkel kowe. Karena di kantor saya itu ada cara-caranya bagaimana, bahkan ada brosurnya. Ini anaknya agent lain aja saya bantu. Walaupun saya sama agentnya dikritik habis-habisan. Ale si keto maketo lo, si pau kau lah, tim kawa. Pian A atau hekau. Jadi masih ada agent yang bilang, "Jome upong yan le mai le ga ma." Tim kayak le kungsi lah, le mau le kita kungsi lah. Ini pada kenyataannya Sri Ningsih bukan anak buah saya. Sri Ningsih bukan anak buah saya. Saya tidak pernah kenal beliau, saya tidak pernah bertemu dengan beliau. Tetapi masa-masa 3 bulan mendekati meninggal dunia, Mbak Sri Ningsih itu aktif berbicara dengan saya. Mbak Sri Ningsih itu selalu berbicara dengan saya. Mbak Singapura udah gak tahu aku, Mbak. Saya tidak mengenali KBRI Lampung, BPJS Lampung. Singapura saya nggak tahu, Mbak. Saya nggak tahu sama sekali. Hongkong juga wajib, Mbak, tapi hanya 1 kontrak. Betul, 1 kontrak saja. Tetapi kalau kamu renew lagi, ya BPJS-nya renew lagi, Mbak. Jadi bukan hanya sekali. Seiki kayaknya penting banget, sebentar ya. Halo? Halo. Iya, Mbak. Selamat siang, Mbak Yuni. Selamat siang.